Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai mitra koalisi Gerindra siap mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PKB Faisal Riza dalam pertemuan tim inti pembentukan koalisi besar bersama Partai Golkar di Senayan, Jakarta Pusat kemarin. Merespon sikap PKB, Partai Golkar mendorong Airlangga Hartarto sebagai cawapres. Saat dijumpai usai bersilaturahmi di kediaman mantan Wakil Presiden Hamzahas pada Kamis siang, Ketua Umum PKB menegaskan dukungan terhadap kawan koalisinya Prabowo untuk maju dalam Pilpres 2024. Ya, kalau memang Pak Prabowo sudah mantap, ya kita tentu siap aja untuk mendukung beliau, dan tentu kita nanti akan pada saatnya secara resmi kita umumkan. Meskipun PKB menyatakan dukungan kepada Prabowo sebagai capres, wacana pembentukan koalisi besar dengan partai lain tetap berjalan. Lantas, apakah sikap PKB dukung Prabowo Capres 2024 adalah sebagai langkah untuk mendapatkan kursi cawapres bagi Caimin? Saya Christian Gereja, Anda menyaksikan obrolan malam. Kalau tadi sudah resmi atau kita menunggu pernyataan resmi sebenarnya, tapi sudah dibenarkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa bahwa sudah disepakati antara kedua parpol yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, capresnya adalah Prabowo Subianto. Lantas menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah dengan disetujuinya Prabowo Subianto menjadi bacapres, apakah bacawapresnya otomatis adalah Gus Muhaimin Iskandar, atau justru adalah Ketua Umum Partai Golkar yang disebut-sebut sudah bergabung atau menambah kekuatan KKIR. Jadi Golkar disebut sebagai satu dari anggota KIB yang menyeberang ke KKIR. Saya ajak Anda ngobrol dengan sejumlah narasumber terkait hal ini. Ya, Pak Prabowo ini kalau dilihat apakah cocok apa gimana nih Pak? Kalian kan bisa lihat dari body language, bisa nggak? Pokoknya mantap. Saya sapa narasumber yang sudah bergabung secara virtual. Ada Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda, ada juru bicara DPP Partai Gerindra Ade Rizky Pratama, dan Direktur Eksekutif Foxpol Center Pangi Syarwi Caniago. Bang Pangi, Pak Syaiful Huda, Mas Ade Rizky, terima kasih sudah join di obrolan malam. Ya, terima kasih kembali. Selamat malam Mbak Christian. Selamat malam, terima kasih sudah join. Wah, saya tanya ke Pak Syaiful Huda nih, pertanyaan tadi saya sengaja menaruh pertanyaan itu ke pemirsa juga karena mungkin itu yang menjadi pertanyaan di benak semua orang. Apakah dengan PKB setuju bahwa iya baca presnya adalah Prabowo Subianto, bayarannya adalah bacawa presnya sudah pasti Gus Muhaimin, atau yang baru mau gabung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto? Ya, kita kan sudah koalisi setahun, dan tentu mandat Ketua Umum Gus Imin untuk nyalon sebagai capres, karena kita tidak memenuhi 20% presiden threshold, mau tidak mau harus membangun fatsun politik. Nah, fatsun politik yang kami sedang bangun adalah kami mendorong Pak Prabowo sebagai calon presiden, duet dengan Gus Imin sebagai calon wakil presiden. Jadi semangatnya ke sana. Oke, saya ingin konfirmasi, berarti dengan ada informasi memang belum secara resmi Pak Syaiful Huda, Golkar akan bergabung itu tidak mengubah posisi, dalam arti bahwa PKB juga ikut mengalah Ketua Umum Partai Golkar yang menjadi bacawa pres? Pak Syaiful Huda? Tampaknya ada masalah. Kita belum ada obrolan segitiga baik dengan PKB, Gerindra. Halo? Ya, silakan dilanjutkan Pak Syaiful Huda. Halo Mbak? Ya, sudah terdengar dengan baik. Halo? Ya, terkait dengan koalisi besar kan masih di level wacana. Nah, karena itu kemarin waktu halal bihalal, kami dengan Golkar membentuk semacam tim inti yang bisa menjembatani rencana teman-teman KIB yang akan gabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Jadi itu masih level wacana karena memang belum ada kesepakatan ketiga belah pihak, baik pihak Gerindra, PKB maupun pihak Golkar.
Karena itu bagi PKB ya kita terus konsolidasi, kita perkuat koalisi yang sudah ada. Dan menyangkut soal koalisi besar ini, kami ingin letakkan ini bagian dari memang masuk di dalam butir kesepakatan kami bahwa koalisi PKB Gerindra membuka pintu bagi bergabungnya partai-partai maupun tokoh-tokoh yang lain. Ya. Tapi tentu tidak merubah konfigurasi apa yang sudah dibangun oleh PKB dan Gerindra. Oke, saya ingin tegaskan soal itu. Jadi Pak Saiful Huda, iya, KKIR masih terbuka untuk menerima parpol manapun untuk bergabung, tapi tidak mengubah konfigurasi. Konfigurasi yang Anda maksud apakah baca wapresnya adalah Prabowo Subianto, Gus Muhaimin Iskandar, maksud Anda? Pak. Ya. Pak Christian. Ya. Tampaknya kita ada jeda antara suara dan visual Pak Saiful Huda. Jadi silakan Anda sampaikan, mungkin mudah-mudahan sangat baik diterima oleh pemirsa. Duet Prabowo Gus Imin sudah yang terbaik. Ini duet yang belum pernah ada dalam putaran Pilpres yang dimana Pak Prabowo berkompetisi. Gitu. Kalau dengan Golkar kan sudah 2014. Dan dengan partai-partai yang lain. Kami dengan Gerindra sama-sama belum pernah ketemu dalam putaran Pilpres 10 tahun terakhir, bahkan 15 tahun terakhir. Dan kami merasa kehadiran PKB bagian membangun koalisi dengan Gerindra adalah menutup lubang dari elektabilitas Pak Prabowo yang pada pemilu ke pemilu di dalam putaran Pilpres tidak mendapatkan sokongan yang kuat dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan kita tahu sendiri PKB berbasis cukup kuat di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Mas Ade, saya ingin mengonfirmasi pernyataan Pak Saiful Huda bahwa konfigurasinya sudah confirm, Pak Prabowo baca wapresnya adalah Gus Muhaimin. Apakah ini bukan klaim sepihak? Gerindra juga memang sudah menyepakati bahwa bakal calon wakil presidennya Pak Prabowo Subianto adalah Gus Muhaimin Iskandar? Ya, terima kasih Mbak Christian. Jadi memang dari Gerindra dengan PKB ini adalah sebuah kerjasama yang tidak dibangun baru bulan lalu, 2 bulan yang lalu. Jadi memang komunikasi ini sudah berjalan sejak tahun yang lalu. Dan kami yakin bahwa sebelum tahun-tahun sebelumnya juga antara PKB dan Gerindra PKB sudah memiliki hubungan yang istimewa. Nah, mengenai dengan hal ini terkait dengan PKB mendukung Pak Prabowo, walaupun secara resmi belum disampaikan kepada publik, namun kami tentu sangat bahagia dengan apa yang sudah dilakukan oleh PKB, elit-elit PKB dan tim inti yang seperti Bang Huda sampaikan tadi, bahwa ini menjadi tangga demi tangga semakin kita menanjak, bahwa pada akhirnya sebuah aktualisasi daripada gagasan dan konseptual tadi ini semakin terang benderang. Nah, oleh karena itu apa yang menjadi poin pada hari ini adalah salah satu bentuk bahwa Gerindra dan PKB tetap solid. Bahwa walaupun ada beberapa pihak yang menyampaikan PKB dan Gerindra adalah sebuah koalisi yang dipaksakan, kami kira itu tidak benar. Oleh karena itu, sesuai dengan Rapimnas Partai Gerindra, bahwa juga Partai Gerindra secara solid sudah mendukung dan memperjuangkan Pak Prabowo sebagai calon presiden nanti. Dan oleh karena terkait dengan konfigurasi yang ditanyakan oleh Mbak Christian tadi, ini akan menjadi sebuah diskusi yang akan berhadapan langsung Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin Iskandar, dan tentunya ini akan menjadi dinamika yang sangat luar biasa dari waktu-waktu yang ke depan. Seperti itu kira-kira. Mas Ade, berarti selama 1 tahun ini kan katanya ini juga koalisi yang tidak kemarin ya, bukan kemarin yang terbentuknya, bukan 1-2 bulan yang lalu. Berarti selama 1 tahun kebersamaan Gerindra dan PKB belum pernah ada pembicaraan yang sudah sampai ke titik sepakat sampai seperti hari ini bahwa ya PKB juga setuju bahwa baca pres KKIR adalah Prabowo Subianto. Soal baca pres belum pernah dibahas, sehingga kemudian hari ini kalau PKB masih mengatakan bahwa itu adalah konfigurasi paling ideal, Gerindra saat ini saya tanya masih itu baru akan dibahas. Jadi masih belum ada titik temu begitu, Mas Ade? Ya, kalau kami
ya ke Mas Ade. Iya, oke Mbak Prisca. Kami kira ini kita tidak belum tentu bisa untuk memutuskan sesuatu yang kira-kira itu pasti pada saat sekarang ini. Yang pasti yang bisa kita lakukan adalah bagaimana terus memperkuat, mematangkan bagaimana gagasan dan ide-ide ini akan sejalan dengan konsep kita, yaitu untuk bagaimana yang pada akhirnya 2024 itu baik pileg maupun pilpres yang menang ini adalah bangsa dan negara Indonesia. Nah, terkait dengan personnya ini, itu kami kira ini pasti komunikasi ini akan terus berlanjut. Dan bagaimana kan Bang Huda tadi, kami yakin bahwa dari kader-kader PKB juga sudah pasti mengusung dan solid untuk mengusung Gus Muhaimin Iskandar. Gerindra. Nah, inilah yang menjadi catatan kita bersama, bahwa ini adalah sebuah perjalanan politik yang luar biasa yang kami kira ini sangat menarik di tahun ini, dan kita akan menunggu bahwa ada nanti perihal-perihal tertentu yang akan kita berbahagia terhadap kontestasi politik ini yang akan dimenangkan oleh bangsa Indonesia juga. Baik. Terkait Ya, baik. Mas Ade, saya harus konfirmasi dan minta pandangan Bang Panggi nih. Bang Panggi, jadi kalau di sini aja nih obrolan kita ini Bang Panggi, nih Pak Saiful Huda bilang itu adalah konfigurasi yang ideal, artinya juga sudah dikonfirmasi bahwa bacawa pres Pak Prabowo adalah Gus Muhaimin Iskandar, tapi kalau ditanya ke Gerindra itu masih harus dibahas lagi. Ada apa Bang Panggi? Apakah kehadiran Golkar meskipun baru sebagai pernyataan dari PKB juga ya mengatakan bahwa Golkar merapat ke KKIR menjadi dalam tanda petik sosok penggoda memperebutkan posisi cawapres atau bacawapres Pak Prabowo, Bang Panggi? Ya Mbak Christian, memang pertama begini, basis koalisi kita ini kan lem perekat atau semen koalisi kita ini kan terkesan transaksional, pragmatis. Asalkan berkoalisi, asalkan kader jadi cawapres atau capres misalnya. Belum berbasis kepada platform ideologis, itu menjadi problem sehingga memang rawan sekali koalisi kita ini masuk angin, mengalami patahan di tengah jalan dan gampang sekali untuk berpindah-pindah atau migrasi gitu. Tetapi kita mensyukuri ini angin segar ya, bagaimana PKB dan Gerindra ini solid 1 tahun terakhir ini adalah kabar baik menurut saya, meskipun KIB dihantam oleh P3 yang meninggalkan, kemudian KIB hari ini antara ada dan tiada, tinggal PAN dan Golkar mau kemana berlabuh juga sedang mencari format bentuk embrionya. Sementara P3 sudah melarikan diri ke PDIP sebagai partai koalisi dengan mengusung Mas Ganjar misalnya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah saya mensyukuri ya, sebetulnya kita hormat kepada PKB, kepada Gerindra yang berani mengusung kader sendiri ketua umum partainya untuk sebagai calon presiden dan wakil presiden. Ini menjadi penting agar musibah demokrasi, musibah partai politik kita ini jangan terus berlanjut. Bagaimana partai politik merobek tiketnya, tidak memanfaatkan momentum yang terbaik ini. Karena apa? Karena kalender pemilu kita Mbak Presiden sudah serentak. Nah, konsekuensi pemilu yang serentak itu membuat semua kader partai, semua partai politik untuk mengusung kader sendiri untuk maju. Karena apa? Di hari yang sama, di bilik suara yang sama, di kotak suara yang sama akan memilih calon presiden dan akan memilih partai politik. Ada kutal efek, ada efek ekor jas. Kenapa momentum yang amat baik ini tidak dipakai oleh partai politik, tidak digunakan? Jadi saya melihat, saya mensyukuri di satu sisi bangga bahwa PKB dengan percaya diri, Gerindra dengan percaya diri. Siapa yang Anda maksud tidak mengusung partai sendiri, tidak mengusung sosok sendiri, Bang Panggi? Koalisi yang mana? Kalau PDIP jelas ada Ganjar Pranowo, Gerindra jelas ada Pak Prabowo. Di luar itu Mbak Christian, yang dia partai politik tapi tidak terlalu percaya diri untuk mengusung kadernya sendiri karena merasa tidak menang atau modal racikan elektoralnya tidak terlalu meyakinkan. Tetapi menurut saya kita harus apresiasi. Tetapi Mbak Christian, yang ketiga adalah saya meyakini, hakul yakin ya, jeroan atau selera atau nuansa kebatinan atau keinginan Pak Jokowi sebagai arsitek atau desain atau kingmaker atau veto player dengan Bu Mega. Jangan-jangan saya meyakini ini sama dengan isi hati saya. Pak Jokowi hanya ingin 2 poros saja, yaitu poros perubahan dan poros keberlanjutan. Di situ ada namanya poros perubahan itu Anies dengan Ahy misalnya, kemudian head to head atau match pilpres dengan Ganjar Prabowo. Bang Panggi, siapa saja di komposisi kubu
keberlanjutan yang Anda maksud tadi, kita harus jeda sebentar. Saya akan dengarkan atau kami akan dengarkan, pemirsa juga akan dengarkan jawaban Anda. Kira-kira kubu atau poros keberlanjutan ini siapa saja komposisinya, siapa capres, siapa cawapresnya, partai-partainya apa saja. Usai jeda kita dengarkan azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya terlebih dahulu. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.